Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 131. Saya baik-baik saja Tuan, tetapi Anda? Yvonne Xavier khawatir bagaimana mungkin seorang CEO dengan status tinggi dianiaya dengan cara yang salah seperti ini, di tempat yang rendah seperti ini. Harvey York berkata dengan lemah, aku baik-baik saja, biarkan presiden mereka datang dan melihat kita. Kita akan berhenti menggunakan bank ini untuk rekening saya, rekening perusahaan, dan dana investasi perusahaan. Ya, Pak, Yvonne langsung setuju. Ketika dia menatap mata Harvey, dia menjadi penuh dengan tekad. Tidak ada keraguan bahwa CEO memang CEO. Satu perintah sederhana darinya saja akan menentukan hidup dan matinya bank ini. Dia berpikir bahwa keputusan ini tidak dapat diubah, bahkan jika presiden memang datang. Apakah kamu masih berpura-pura? Kamu masih punya nyali untuk bermain pura-pura? Sayang sekali kamu tidak menjadi aktor. Sherry Wilson menegur. Kamu, ambil kartunya. Atas perintahnya, salah satu penjaga keamanan dengan cepat mengambil kartu Black Amex dari Harvey. Harvey tertawa dingin. Dia tidak memberikan perlawanan dan membiarkan mereka mengambil kartu Black Amex menjauh. Di kantor bank itu, Sherry berseri-seri dengan bangga ketika dia menyerahkan kartu Black Amex ke kepala manajer. Chief Manager menepuk perut buncitnya dan tersenyum lebar. Lil, Sherry, Anda telah melakukan dengan baik kali ini. Anda bijaksana dan teliti, sesuai dengan sifat bisnis kami. Anda tanpa henti melindungi aset klien kami dan menjaganya tetap aman. Saya akan melaporkan ini kepada presiden dan pasti akan memuji Anda untuk ini. Saya yakin Anda akan segera dipromosikan. Jangan lupakan orang tua ini ketika saatnya tiba. Sherry dengan hormat menjawab, apa yang Anda bicarakan, Chief Manager? Bukankah praktik melindungi klien kami? Itu adalah pengajaran sehari-hari Anda bagi kami. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan Anda juga. Kami harus mengingatnya ketika seseorang dari kantor pusat datang. Hahaha, lumayan. Aku tahu bahwa Lil Sherry di sini adalah gadis yang cerdas. Kalau begitu, yakinlah aku akan menilai kinerjamu dengan tinggi selama penilaian. Kamu tidak perlu khawatir tentang bonus akhir tahun juga. Apapun yang saya peroleh juga merupakan keuntungan kamu. Kepala manajer tertawa terbahak-bahak. Baiklah, sebaiknya kamu pergi dulu. Aku akan melaporkan ini ke manajemen di kantor pusat. Ya Pak, Sherry membungkuk sedikit dan mundur dari kantor kepala manajer. Ketika dia pergi, dia malah mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia tidak berharap untuk menuai hadiah seperti itu ketika dia yang bertugas hari itu. Di kantor Chief Manager, kepala manajer dengan cepat membuat panggilan. Meskipun mereka hanya berbicara di telepon, dia mengangguk dan membungkuk saat berbicara. Presiden, ini saya. Maafkan kelancangan saya karena mengganggu Anda. Tetapi saya perlu melaporkan masalah yang sangat penting. Seorang pencuri mengambil salah satu kartu Black Amex klien utama dan mencoba berbisnis dengan kami di sini. Ya. Nomor kartunya adalah, tentu kami akan menyambut kedatanganmu. Setelah menutup telepon, Chief Manager penuh dengan kebanggaan. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal klien besar yang kekayaan bersihnya miliaran. Ini adalah saat yang tepat bagi seorang manajer bank untuk dipromosikan. Dia telah mendengar bahwa ada lowongan untuk wakil presiden di kantor pusat. Dia berharap klien besar ini akan merekomendasikan dia untuk posisi ini. Manajer kepala hampir mengeluarkan air liur pada saat memikirkan ini. Di ruang keamanan bank, telepon kuno Harvey tiba-tiba berdering. Dia melirik dan melihat bahwa nomor itu dari nomor layanan pelanggan pribadi bank. Saat ia akan mengangkat teleponnya seketika juga Sherry masuk dan mengambilnya. Dia tidak repot-repot melihat si penelpon dan berkata, "Hei kamu bajingan, apakah kamu pikir kamu sedang berada di taman? Anda ditahan dan masih punya nyali untuk diam-diam mengangkat telepon Anda? Apa ini, telepon kuno Anda bajingan miskin?" Sherry melemparkannya dengan kekuatan yang kuat, dan telepon kuno Harvey dilempar ke sudut ruang keamanan. Dering telepon berhenti tiba-tiba. "Kamu sudah berlebihan." Wajah Harvey yang awalnya biasa berubah drastis, dan ekspresinya berubah menjadi mengerikan. Telepon itu adalah satu-satunya hadiah yang pernah diterimanya dari Mandy Zimmer, namun itu dihancurkan oleh wanita jalang ini yang memandang rendah orang lain. Bengal. Harvey berdiri, satu tendangannya membuat meja di depannya melayang. "Beraninya kau." Tanpa peringatan apapun, penjaga keamanan terdekat menyerbu ke depan dengan marah dan bersiap untuk memukul Harvey dengan tongkat listriknya. Harvey bahkan tidak repot-repot melirik penjaga keamanan, dan menendangnya dari samping. Gedebak. Penjaga keamanan dikirim terbang mundur dan menabrak sudut ruang keamanan. Dia meringis kesakitan, tidak mampu bangkit. Mata Harvey berkobar karena marah. Tidak ada yang mengira ini terjadi. Domba jinak yang ditangkap penjaga keamanan beberapa saat yang lalu tiba-tiba berubah menjadi ganas. Penjaga keamanan lain secara naluriah pergi ke arah Yvonne dan meraihnya, berniat menggunakannya sebagai sandera untuk mengancam Harvey. Harvey menjulurkan tangan kanannya dan mencengkeram kuat jari-jari penjaga keamanan. "Dia milikku, siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya?" Krek, retakan. Sebuah retakan renyah terdengar. Harvey telah mematahkan jari penjaga keamanan. Tendangan, gedebuk, memukul gedebuk. Penjaga keamanan lainnya bergegas maju untuk menyerang Harvey. Namun, tendangan dan keterampilan bertarungnya membuat masing-masing dari mereka terbang ke berbagai sudut ruangan. Tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk bangkit kembali setelah itu. Bab 132. Harvey York telah menahan diri untuk tidak keluarkan kekuatan sepenuhnya. Selain penjaga keamanan yang mencoba menangkap Yvonne Xavier, dia cukup penyayang terhadap yang lain. Satpam ini tubuhnya menjadi sangat terdistorsi, dan wajahnya terus meringis kesakitan. Gerakan pencuri ini secara tak terduga cepat dan terampil. Meskipun penjaga keamanan menjalani kehidupan yang dimanjakan, mereka cukup mampu dan tidak kekurangan keterampilan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan kalah dalam pertarungan seburuk ini. Sherry menyaksikan adegan itu dengan mata terbelalak dan mulutnya menganga. Pada saat itu, tidak ada reaksi lain yang bisa dia berikan. Jika ada obat untuk memutar waktu, dia pasti tidak akan merebut ponsel Harvey. Harvey tidak punya niat untuk berhenti. Dia menginjak paha penjaga keamanan, membuat pria itu berlutut pada saat itu juga. Dia berkata pelan,
Sebagai seorang pria, Anda tidak boleh menyakiti seorang wanita dalam keadaan apapun. Ini adalah prinsip dasar. Anda sebaiknya meminta maaf. Kalau tidak, saya akan membuat Anda cacat hari ini. Ah dasar bangsat, apa kau tahu tempat apa ini? Kau sudah mati. Penjaga keamanan ini adalah pemimpin tim kelompok dan memiliki pangkat yang cukup tinggi di dalam bank. Dia belum pernah mengalami perlakuan mengerikan seperti itu dalam hidupnya. Dia menggertakkan gigi, tidak mau menyerah begitu saja. Penonton memandang dengan ngeri. Oh, Harvey menendang, dan terdengar suara retakan. Paha satpam itu patah. Matanya jatuh pada kaki yang lain berikutnya. Dia bertanya dengan dingin. Apakah kamu akan meminta maaf? Seseorang, ayo cepat, kirim seseorang ke sini. Seri Wilson tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia segera pergi untuk membuka pintu ruang keamanan dan berteriak minta tolong. Dia menolak untuk percaya apa yang baru saja dia lihat. Ada 4 atau 5 penjaga keamanan yang hadir di sana. Namun, pencuri ini telah berubah menjadi biadab. Apakah dia lelah hidup? Apakah dia tidak takut mereka akan memanggil poin ini? Yvonne adalah satu-satunya orang di tempat kejadian yang tidak terpengaruh. Dia jelas tahu betapa terampil CEO-nya. Jika dia tidak berada di tempat itu, Harvey akan melawan lebih cepat. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang untuk bereaksi. Bajingan, lepaskan pemimpin tim kita. Pada saat ini, 10 penjaga keamanan lagi menyerbu masuk. Salah satu dari mereka membawa senapan. Ketika Harvey melihat ini, dia mengunci leher pemimpin tim keamanan dengan lengannya dan menempatkan pria itu di depan untuk menjadi perisai tubuhnya sendiri. Tolong, tembak jika Anda ingin melakukannya. Saya cukup penasaran siapa di antara kita yang akan mati. Kata Harvey memadamkan keributan di tempat kejadian. Penjaga keamanan yang berteriak-teriak sebelumnya tidak berani melakukan gerakan tiba-tiba. Para penjaga keamanan semua gugup dan terkejut. Mereka mengamati Harvey dari atas ke bawah. Ngeri. Mereka belum pernah bertemu pencuri yang begitu mendominasi. Dia mengenakan pakaian orang miskin, tetapi dia memiliki aura yang cukup menakutkan. Dia tidak tampak seperti orang biasa. Apakah bintang ini benar-benar pencuri? Suasana di ruang keamanan sekarang sangat tegang, seolah-olah udara telah berubah menjadi dingin dan suram. Hei bajingan, jangan bertindak begitu sombong. Apakah kamu tidak takut kamu bahkan tidak bisa keluar dari bank kami hari ini? Pemimpin tim keamanan berbicara dengan sangat kesulitan. Dia menggertakkan gigi dan melanjutkan. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ayah baptisku adalah presiden bank ini. Kamu terkutuk kau. Presiden, Harvey tertawa ringan. Dia memiliki putra yang tidak berguna sepertimu. Sungguh sial bagi keluarganya. Pemimpin tim menatap Harvey dengan tatapan menghina. Apa yang kamu tahu? Apakah kamu tahu berapa banyak pintu yang harus kuketuk untuk mengenal ayah baptisku? Menurutmu siapa ayah baptisku? Bahkan para bos bisnis Niamhi sangat menghormatinya. Apa sampah tidak berharga seperti Anda tahu? Kamu adalah daging mati. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar pencuri atau jika kamu adalah CEO sebuah perusahaan. Kamu benar-benar hancur. Pemimpin tim tertawa dingin. Dia tidak peduli orang seperti apa Harvey itu. Dia tidak akan membiarkan ini berjalan dengan mudah. Dia dulunya adalah anak nakal di jalanan. Suatu hari, dia datang ke bank dan meminta biaya perlindungan. Saat itulah dia bertemu dengan presiden. Presiden berpikir bahwa dia adalah orang yang berbakat dan mencari catatan kriminalnya untuk dibuat bersih saat itu. Dia menghargai sikap presiden dan mencari berbagai cara untuk memuja bapak baptis ini. Pada saat yang sama, status ayah baptisnya membuatnya menjadi sombong. Staf bank termasuk kepala manajer memperlakukannya dengan sopan. Dia menjadi orang yang semakin sombong dan angkuh. Dia ingin membunuh Harvey karena menanganinya. Kamu pencuri. Kamu terkutuk. Ini awalnya hanya masalah kecil, tetapi kamu mengacaukannya di luar proporsi. Apakah kamu ingin masuk penjara? Seri mengomel sambil menggertakkan giginya. Saya memerintahkan Anda untuk segera meminta maaf kepada pemimpin tim kami atau Anda mati. Senyum acuh tak acuh muncul di wajah Harvey. Dia kemudian berkata dengan pelan, kamu beruntung aku tidak menghajar wanita. Namun, saya sarankan Anda tidak menguji batasan saya. Jika tidak, Anda akan mendapatkan nasib yang lebih buruk daripada mati. Bab 133. Boom. Saat itu, sekelompok orang muncul di pintu. Puluhan penjaga keamanan mengepung chief manager saat dia berjalan masuk dengan perut buncitnya. Matanya berkedut ketika dia melihat pemandangan kacau di depannya. Dia tidak berharap banyak hal yang akan terjadi pada saat dia melakukan panggilan. Namun, presiden akan segera tiba. Dia memiliki pilar yang stabil untuk bersandar, dan dengan demikian dia sangat tenang. Hei bocah bajingan, awalnya kami hanya perlu mengirimmu ke kantor polisi karena mencuri kartu bank itu. Paling-paling, kamu hanya perlu bertahan beberapa hari di penjara. Kepala manajer berkata, sambil tersenyum gembira. Sekarang setelah ini terjadi, aku khawatir masalahnya tidak akan sesederhana itu lagi untukmu. Harvey York mengangkat kepalanya dan mendongak sambil tersenyum. Sudah datang, Tuan Chief Manager, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda tidak takut akan mencapai apapun yang Anda pikirkan? Dengan arogansi sebesar ini, saya khawatir Anda tidak akan dapat mencapainya. Untuk menyelamatkan diri Anda, tidak peduli berapa banyak Anda memohon belas kasihan nanti. Chief Manager tertawa ringan. Anak muda, saya akui bahwa Anda memiliki kemampuan yang cukup. Keterampilan bertarung Anda agak mengesankan. Namun, bukan begitu cara dunia bekerja. Kamu tidak akan berada di puncak dunia hanya karena kamu bisa bertarung dengan baik. Tidak peduli seberapa spektakuler kemampuan bertarungmu. Bisakah kamu menang melawan senjata? Bisakah kamu bertarung melawan 100 orang? Hanya ada 2 hal yang paling kuat di dunia, uang dan pengaruh. Saya hanya perlu mengucapkan sepatah kata saja, dan Anda tidak akan bisa bergerak selama sisa hidup Anda. Anda memahami prinsip dasar ini, bukan? Momen ejekan yang pura-pura muncul di wajah Harvey. Jadi ini prinsipnya, secara sederhana, Andalah yang memiliki uang dan pengaruh di sini. Lalu, itu membuatmu menjadi yang paling kuat. Manajer kepala sedikit terkejut dengan kata-katanya, tetapi dengan cepat memasang senyum licik. Kamu benar, saat ini di tempat ini, akulah yang memiliki uang dan pengaruh. Tentu saja, aku yang paling kuat. Aku mungkin tidak punya pengaruh, tapi aku punya banyak uang. Harvey menatap kepala manajer, yang menyeringai miris. Kau tidak akan berani mengatakan apa-apa jika bankmu hancur berkeping-keping, kan? Itu benar, selama kamu punya uang, aku tidak keberatan berlutut padamu bahkan jika kamu menghancurkan bank ini. Sayang sekali, apakah kamu punya uangnya? Aku sangat meragukannya. Kepala manajer kemudian bertepuk tangan. Cukup anak muda, jangan buang waktu dan energi saya lagi. Biarkan anak buah saya pergi mematahkan kakimu dan membuatmu berlutut di depan saya. Saya bisa berjanji untuk hanya memukuli Anda dan tidak mengirim Anda ke kantor polisi. Bagaimana kedengarannya?
Harvey mengangguk dan menjawab, baiklah perlakukan saya dengan baik, dan aku akan sangat berterima kasih untuk itu. Bagaimana dengan ini? Kita tidak berada di level yang sama, jadi aku berjanji tidak akan menghajarmu. Namun, Anda akan melepaskan posisi Anda sebagai Chief Manager. Chief Manager dan Sherry Wilson keduanya menjadi sangat terkejut sehingga mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Apakah bajingan ini sudah gila? Bagaimana dia masih punya nyali untuk bertindak arogan? Sherry berkata dengan dingin, hei pencuri, berhenti bicara tentang Chief Manager sekarang juga. Dia tidak percaya Harvey akan menyakitinya dengan cara apapun, kecuali dia memukulinya. Tetap saja, dia baru saja menyebutkan bahwa dia tidak akan menyentuh seorang wanita. Kepala manajer mulai kehilangan kesabarannya. Presiden hampir tiba. Jika orang itu melihat kekacauan ini, tidakkah dia akan berpikir bahwa dia sebagai chief manager tidak cukup mampu? Jadi dia melambai dan memberi isyarat kepada penjaga keamanan untuk maju. Masing-masing memancarkan aura niat membunuh. Hei bajingan, sudah waktunya. Jika kamu terus membuat kekacauan di sini, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Pemimpin tim keamanan tertawa sinis. Ayah baptisku akan segera tiba. Kau benar-benar terkutuk. Ayah apa? Harvey tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata ini. Apakah Anda yakin ingin terus menyebabkan kerusakan di sini karena dia sedang dalam perjalanan? Apakah Anda semua akan mempertimbangkan posisi Anda yang sebenarnya setelah kedatangannya? Kata-katanya membuat Chief Manager dan Sherry sedikit bingung. Orang macam apa pencuri ini? Bagaimana dia bisa begitu sombong sekarang? Orang lain akan menjadi tidak berdaya saat mereka mendengar seseorang yang berposisi tinggi, seperti presiden sebuah bank, datang. Namun, dia masih mempertahankan ketenangannya yang tenang. Dia pikir dia siapa? Saat itu, Yvonne berjalan ke sudut dan mengangkat telepon kuno Harvey. Setelah baterai dimasukkan, telepon kembali hidup. Sayangnya, penutup belakangnya benar-benar hancur. Ring ring ring. Dering cepat telepon terdengar. Jelas bahwa layanan pelanggan pribadi tetap menelponnya. Mereka tidak menyerah. Yvonne menyerahkan telepon itu kepada Harvey dengan hormat. Harvey tidak meliriknya, dan malah melemparkan telepon ke Chief Manager. Chief Manager secara naluriah menangkap telepon dan melihatnya. Saat berikutnya, dia merasa kakinya goyah. Serangkaian angka 7 bisa dilihat. Chief Manager segera mengenali nomor ini ketika dia melihat kode area di depan nomor juga. Ini adalah saluran layanan pelanggan pribadi untuk bank komersial Niamhi. Hanya VIP yang paling terhormat yang akan menerimanya. Bab 134. Ini menyiratkan bahwa pemilik ponsel ini adalah salah satu VIP bank yang paling terkemuka. Kartu Black Amex dan nomor di layar ponsel. Meskipun pria di depannya tampak seperti orang yang sangat miskin, Chief Manager tetap saja ketakutan. Memang adakah kebetulan di dunia ini, kartu Black Amex dapat berada di tangan pria lusuh ini? Layanan pelanggan pribadi bisa saja menelpon nomor yang salah. Namun, ketika dua kebetulan yang tidak mungkin muncul bersamaan, beberapa kebenaran menjadi jelas. Dia mulai berkeringat dingin. Chief Manager, yang awalnya arogan diam tanpa kata-kata, sekarang bermandikan keringat. Kemeja patihnya menempel di tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat Harvey York. Harvey dengan santai melemparkan pemimpin tim penjaga keamanan ke sisi. Wajahnya benar-benar tampak santai saat dia duduk di kursi. Gedebuk. Manajer kepala segera berlutut. Tuan, tidak. Tuan CEO, saya benar-benar buta dan memandang rendah orang seperti anjing. Maaf, saya minta maaf. Tolong maafkan saya, dia tidak peduli dengan kerumunan di sekitarnya. Dia mengangkat tangannya dan memberikan dirinya 2 tamparan di kedua pipinya. Banyak penjaga keamanan di belakangnya saling bertukar pandang. Mereka telah berada di bank ini untuk waktu yang lama, dan dapat mengenali pergeseran otoritas. Segera, banyak bunyi gedebuk terdengar saat mereka semua mulai berlutut tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apa kebenarannya, jika manajer kepala mereka berlutut, mereka harus mengikutinya. Pemimpin tim keamanan menyaksikan adegan itu dengan kebencian, terkejut terpampang di seluruh wajahnya. Ah, Chief Manager, mengapa Anda berlutut di depan pencuri ini? Apa yang kamu lakukan suruh seseorang mematahkan kakinya untuk membalaskan dendamku? Apa yang terjadi? Mata Sherry Wilson terbelalak, dan dia tidak bisa menguasai akal sehatnya. Kebingungan memutar di wajahnya. Chief Manager adalah orang yang sangat arogan. Jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba berlutut dengan patuh seperti itu? Bengal. Pada saat ini, pintu ruang keamanan terbuka dengan paksa. Puluhan pria kuat dan sangar menyerbu masuk. Udara menjadi cukup menakutkan. Di antara kelompok ini adalah seorang pria parubaya yang mengenakan setelan hitam. Kehadirannya memancarkan aura yang sangat indah. Matanya menjelajahi raungan saat dia masuk. Ketika dia melihat Harvey tidak terluka, dia menghela nafas lega. Dia tidak melirik penjaga keamanan yang tersebar di seluruh lantai. CEO York, suatu kehormatan akhirnya bertemu dengan Anda. Siapa yang tahu bahwa kita akan bertemu hari ini? Saya benar-benar minta maaf karena tidak menebus panggilan kehormatan Anda lebih awal. Presiden Commercial Bank of Niamhi, Dawson Robbins, sedikit membungkuk. Penyesalan mewarnai wajahnya. Saya minta maaf atas nama Commercial Bank of Niamhi. Dawson Robbins benar-benar lega ketika dia melihat Harvey tidak terluka. Akun pria misterius ini memiliki aset senilai puluhan miliar atas namanya. Dia selalu ingin melihat Harvey, tetapi nasib tidak berpihak padanya. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu hari ini dalam keadaan seperti ini. Penonton melihat bahwa Dawson sangat sopan, sampai-sampai dia membungkuk untuk meminta maaf. Bahkan kepala manajer pun melakukan hal yang sama. Mereka merasakan perasaan takjub yang tak terlukiskan dan bisa mendengar ledakan ketidakpercayaan meledak di kepala mereka. Presiden, Dawson, yang tidak pernah menunjukkan sikap apapun di depan orang lain, memperlakukan pria ini dengan sangat hormat. Para penonton menjadi sangat gelisah melihat pemandangan ini. Mereka tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Bahkan jika bajingan ini benar-benar seorang VIP terhormat, pasti statusnya tidak dapat menyebabkan Presiden Robbins serendah ini. Ini adalah bos terkenal, yang memiliki banyak orang di Niamhi ingin mendekatinya untuk mendapatkan pinjaman dan uang investasi. Namun, bajingan yang malang ini bisa dengan santai dapat membuatnya hormat dan kagum. Tidak heran jika bajingan ini mempertahankan ketenangannya sepanjang waktu. Dia tidak berpura-pura. Dia memang memiliki kekuatan, tapi dia tetap low profile. Sherry merasakan penglihatannya berangsur-angsur menjadi gelap gulita. Dia tahu bahwa dia dalam masalah besar. Tidak ada lagi penilaian, promosi, dan bonus akhir tahun yang perlu dipertimbangkan. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa mempertahankan pekerjaannya yang sekarang. Pada saat itu, dia diliputi rasa frustasi dan ketidakpuasan. Bajingan ini terlihat buruk. Yang dia miliki hanyalah sejumlah uang kotor. Dia hanya orang kaya baru. Paling banyak, mengapa dia dengan santai mendapatkan rasa hormat dari presiden? Ekspresi pemimpin tim keamanan juga berubah drastis.
Ini adalah ayah baptisnya yang tidak pernah menyembunyikan pikiran dan perasaannya terhadap orang lain. Bahkan ketika orang-orang datang dari ibu kota, ayah baptisnya tidak memperhatikan mereka. Karena hubungannya dengan ayah baptisnya, banyak kepala keluarga bersikap sopan padanya setiap kali mereka bertemu dengannya. Namun, apa yang terjadi dengan ayah baptisnya? Bagaimana ini bisa terjadi? CEO York, bisakah kita berdiskusi di tempat lain? Dawson mencoba tersenyum pada Harvey. Tempat ini tidak terlalu tepat. Tempat lain, saya khawatir kita tidak dapat melakukan itu. Harvey tertawa kecil. Saat ini saya adalah seorang pencuri dan penipu. Saya telah ditahan di ruang keamanan ini dan akan dikirim ke kantor polisi. Saya harus menyelesaikan masalah yang ada sebelum kita dapat melanjutkan untuk membahas hal-hal lain. Ini adalah pencuri yang mencuri kartu Black Amex yang kamu bicarakan tadi? Dawson tiba-tiba berbalik untuk menatap kepala manajer yang berlutut. Bab 135. Manajer kepala dengan cepat menjawab, Presiden, saya tidak melakukan itu dengan sengaja. Saya hanya berusaha melindungi aset klien kami. Bagaimana saya tahu bahwa seorang VIP terhormat secara pribadi akan datang ke meja depan untuk menangani masalah-masalahnya sendiri? Saya pikir seseorang telah mencuri kartunya. Dawson Robbins memasang wajah muram. Dia berjalan mendekat dan menendang chief manager di dada, dan kemudian berbalik ke Harvey sambil tersenyum. Tuan York, lihat bawahan saya ini hanya membuat kekacauan karena niat baik. Bisakah Anda bermurah hati dan tidak mengambil hati masalah ini? Bukan masalah besar. Harvey York mengangkat bahu. Selalu ada pengganggu yang bangga seperti ini. Namun, saya masih ingin mencari keadilan atas apa yang telah terjadi. Presiden, bisakah Anda membantu saya? Katakan saja dan saya akan melayaninya dengan sepenuh hati. Selama itu dalam kekuatan saya untuk melakukannya. Wajah Dawson sungguh-sungguh. Itu adalah kabar baik bahwa klien besar seperti itu bersedia mengajukan permintaan. Ini berarti bahwa dia telah memilih untuk tidak memperhitungkan masalah ini dan membiarkannya berlalu. Seandainya Harvey tidak meminta bantuan, dia akan sangat gelisah. Itu bukan masalah besar, sungguh. Saya hanya merasa bahwa sebagai klien saya harus mencari tempat lain dengan perlakuan yang lebih baik untuk menjalankan bisnis saya. Sekretaris saya akan membantu saya memindahkan semua aset perusahaan dan pribadi saya keluar dari sini dalam sekejap. Saya harap Anda dapat bermurah hati dan membantu saya dengan masalah kecil ini. Harvey berseri-seri dengan senyum cerah. Tentu saja, itu tidak akan menjadi masalah, cukup tanda tangan saja. Namun, Dawson terlihat penglihatannya menjadi hitam. Dia hampir pingsan setelah mendengar kata-kata itu. Kantor chief manager untuk sementara diambil alih. Harvey disambut dengan sangat hormat dan sopan. Dia dengan santai duduk di sofa saat Yvonne Xavier membuatkannya teh. Dia menikmati minuman di tangannya secara perlahan. Duduk di seberangnya adalah Dawson. Rasa malu tertulis di wajahnya. Dia tidak yakin harus mulai dari mana. Tuan York, bisakah Anda mengizinkan bank kami untuk membantu menangani rekening luar Anda selama beberapa tahun ke depan? Kami akan bekerja keras dan memberikan layanan terbaik kami. Bisakah Anda memberi kami kesempatan lagi? Dawson bertanya dengan susah payah. Harvey terkejut. Dia bertanya, Presiden, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apakah saya tidak memberi Anda cukup kesempatan? Saya mendapatkan orang-orang yang mengarahkan senjata mereka ke kepala saya ketika saya tidak bersalah. Sekretaris saya dan saya ditahan di ruang keamanan di luar kehendak kami dan tanpa mengikuti prosedur yang benar. Jika bukan karena beberapa tahun pelatihan bela diri saya mungkin sudah dipukuli sampai jatuh sekarang. Tidakkah Anda berpikir bahwa saya telah memberi Anda kesempatan dengan tidak mengambil semua ini ke dalam hati, keadaan ini? Apakah Anda mengharapkan saya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Anda juga? Kau pasti bercandal. Keringat dingin mengucur tanpa henti dari kepala Dawson. CEO York, jangan bicara tentang bisnis dulu. Putraku yang tidak berguna itu ingin meminta maaf secara pribadi kepadamu. Apakah kamu tidak keberatan? Harvey tertawa pelan. Itu tidak akan mudah bagi putramu yang tinggi dan kekar. Kalau begitu, haruskah aku memanggilnya? Dawson tidak berani melanjutkan pembicaraan lagi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Pemimpin tim keamanan yang awalnya arogan terlatih-tatih. Dia menangis dan menyesal. Dia tidak peduli dengan luka dan luka di tubuhnya saat dia langsung ke arah Dawson dan merendahkan diri di depannya. Ayah baptis, ini semua salahku. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Tuan York, CEO York, saya buta. Saya datang untuk mengakui kesalahan saya. Tolong, Anda maafkan saya. Ketika dia mengatakan ini, kilatan kemarahan melintas di mata pemimpin tim keamanan. Dia dulunya adalah anak nakal di jalanan. Namun, dia telah dipukuli sampai keadaan ini dan tidak bisa membalas dendamnya. Bagaimana dia bisa menyerah begitu mudah? Harvey merasakan kebencian pria itu, tetapi tidak mengingatnya dan melambai untuk memberi isyarat bahwa dia bisa pergi. Chief Manager dan Sherry Wilson masuk berikutnya. Mereka berdua telah sadar kembali. Kepala manajer samar-samar menyadari situasinya dan berbicara dengan sopan. CEO York, saya benar-benar minta maaf. Saya buta, kurang disiplin dan akhirnya menyinggung Anda. Saya di sini untuk secara resmi meminta maaf kepada Anda. Saya jamin tidak akan terulang di waktu berikutnya. Setelah dia mengatakan ini, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri. Harvey tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat ke arah Dawson. Dia berhasil membuat orang-orang ini menjadi budak dalam hitungan menit. Bahkan, kata-kata mereka diutarakan dengan baik. Tidak heran dia menjadi presiden. Setiap orang biasa tidak akan memiliki keterampilan untuk melakukannya. Sherry tersenyum meminta maaf dan berkata, CEO York, tolong jangan ambil hati apa yang telah dilakukan orang tidak penting seperti saya kepada Anda. Saya telah kacau sebelumnya. Saya sangat menyesal. Sherry bereaksi berbeda dari yang lain. Dia tidak memiliki sedikit pun kebencian, dan senyum yang menyenangkan tersungging di wajahnya. Ini adalah klien utama. Meskipun ada beberapa konflik sebelumnya, dia sekarang menyadari kebenarannya. Dia hanya perlu mengenali kenyataan itu, dan dia akan memiliki kesempatan. Harvey tidak mengucapkan sepatah kata pun, tak satu pun dan mereka memiliki hak untuk jawabannya. Sebaliknya, Yvonne berkata dengan dingin, Anda boleh pergi sekarang. Jangan lupa bahwa CEO saya hanya memberikan kesempatan kepada presiden Anda. Anda sebaiknya ingat itu. Saya harap tidak akan ada lagi lain kali. Manajer kepala dan Sherry tidak berani mengatakan lebih banyak. Mereka pergi. Kecewa. Lain waktu. Bagaimana mungkin ada waktu berikutnya? Jika klien besar seperti itu muncul lagi, akan ada pesta penyambutan yang menyalakan kembang api untuk mengundang mereka masuk. Bab 136. Setelah semua orang pergi, Dawson Robbins tersenyum meminta maaf dan berkata, CEO York jika perlu, saya dapat memecat mereka semua saat ini juga. Harvey York menjawab dengan lembut, itu adalah urusan internal perusahaan Anda. Apa hubungannya dengan saya?
Ya, Dawson mengubah topik pembicaraan. Mengenai masalah yang ada, saya masih berharap Anda cukup murah hati untuk melupakan memisahkan aset Anda ke tempat lain. Wajah Dawson bercucuran keringat dingin. York Enterprise tak memiliki banyak uang di rekeningnya, dengan hanya sekitar ratusan juta. Namun, Harvey berbeda. Jumlah yang dia miliki di akunnya sangat mencengangkan. Jika Dis memindahkan akun pribadinya, Dawson akan berada dalam kondisi yang mengerikan. Presiden, bukan karena saya tidak ingin memberi Anda kesempatan. Saya hanya tidak suka bagaimana hal-hal ini terus terjadi pada saya. Tidak, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Pada saat itu, Dawson bangkit. Bank kami akan membuat tim profesional untuk menangani masalah bisnis apapun yang Anda inginkan. Mereka akan datang kepada Anda secara langsung dalam waktu sesingkat mungkin untuk mempermudah semua dan setiap masalah yang Anda miliki. Apakah itu cocok untuk Anda? Harvey tetap bungkam. Dawson merenungkan situasinya dan melanjutkan. Oh, itu benar. Ada lelang besar yang akan berlangsung pada malam ini di Niamhi. Rumor mengatakan bahwa pelelangan tersebut memiliki banyak harta karun terkenal. Faktanya, lelang ini memiliki sistem pengundang member. Anda tidak bisa masuk jika tidak ada yang membawa Anda masuk. Tidak peduli seberapa kaya Anda. Saya punya kartu undangan di sini. Apakah Anda mau datang malam ini? Selanjutnya semua barang yang menarik perhatian Anda akan dibeli menggunakan uang saya. Ini menggelitik minat Harvey, dan dia mengambil kartu undangan itu. Setelah melihatnya, dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Pak Presiden. Satu hal lagi, tolong segera tingkatkan batas kartu Black Amex saya." Dawson dibuat terdiam atas permintaan Harvey. Harvey sudah memiliki begitu banyak uang di kartunya tetapi dia masih ingin meningkatkan batas pengeluaran. Dawson tersenyum patuh. CEO York, saya harap Anda bisa mengerti. Batas pembelanjaan kartu Anda diputuskan sesuai dengan peraturan bank. Kami khawatir jika kartu Anda hilang atau dicuri, Anda bisa kehilangan banyak uang. Tidak usah khawatir tentang itu. Saya pribadi akan menindaklanjutinya. Meskipun proses verifikasi diperlukan, saya akan menanganinya sesegera mungkin. Juga, ini buku cek. Jumlahnya 100.000. Tolong anggap itu sebagai tanda kecil hormat dari kami dan terimalah hadiah yang sederhana ini. Jika Anda ingin melakukan pembelian dalam beberapa hari ini, gunakan buku cek ini. Harvey mengangguk. Dia melihat betapa tulusnya Dawson dan kemarahan sebelumnya menghilang. Lagi pula, semua orang tinggal di Niamhi. Mereka pasti akan bertemu lagi cepat atau lambat. Dia memutuskan untuk membiarkan insiden sebelumnya. Sore hari, di Mountain Top Villa. Ini adalah tempat di mana pelelangan rahasia diadakan. Harvey sudah lama tidak menghadiri kegiatan seperti itu, karena dia menerima kartu undangan dan tidak ada kegiatan lain. Dia membawa iPhone Xavier untuk melihatnya. Ketika dia baru saja turun dari mobil dan mencapai pintu masuk, Harvey sedikit mengernyit. Sesuatu tidak jauh di depan menarik perhatiannya. Dua wanita cantik yang mirip dengan Dewi dari lukisan muncul di hadapannya. Yang di sebelah kiri, membawa aura yang menakjubkan. Tidak lain adalah Mandy Zimmer. Berbicara di sebelah mereka adalah seorang pria tinggi dan tampan. Harvey mengerutkan alisnya dan secara naluriah berjalan mendekat. Ketika Yvonne melihat Mandy, dia ragu-ragu dan berkata, "CEO York, saya tidak akan ikut karena itu nanti menyebabkan kesalahpahaman dengan Nona." Mandy sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia pergi ke York Enterprise pagi itu untuk membahas kontrak, tetapi tidak menyangka dia akan diusir. Meskipun Wendy sorel sopan, tapi kata-katanya penuh dengan penolakan. Dia kemudian mencoba menelepon Wendy berkali-kali, tetapi Wendy tidak mengangkatnya. Sahabatnya, Cecelia, melihat Mandy sedang dalam mood yang buruk, jadi dia membawa Mandy ke tempat ini. Cecelia memberitahu Mandy bahwa dia mengenal seorang pewaris kaya yang memiliki hubungan baik dengan manajemen puncak di York Enterprise. Baru kemudian Mandy bersedia datang ke Mountain Top Villa untuk menghadiri pelelangan dia pernah mendengarnya sebelumnya. Seseorang akan membutuhkan kartu undangan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Walaupun keluarga Zimmer cukup berkelas dan bereputasi baik, ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pelelangan seperti itu. Nona Zakari, Nona Zimmer, saya Jacques Serey, pria tinggi dan tampan yang berdiri di depan mereka membawa aura keanggunan. Keluarga saya bergerak di bisnis arsitektur. Kami berada di bidang yang sama dengan keluarga Zimmer. Cecilia senang ketika dia melihatnya. Tuan Serey bukan sembarang orang biasa. Keluarganya mengembangkan real estate kelas atas. Bahkan jika kamu punya uang, tanpa status tinggi kamu tidak akan bisa membelinya. Mandy memiliki kesan ketika dia mendengarkan kata-kata Cecilia. Keluarga Serey ini memiliki latar belakang yang tidak biasa. Dia mendengar bahwa mereka adalah cabang keluarga Serey dari ibu kota. Hubungan mereka dengan ibu kota membantu mereka berkembang pesat ketika mereka datang ke Niamhi. Selain itu, mereka tidak suka berhubungan dengan keluarga lokal Niamhi. Dia tidak menyangka pria ini adalah orang yang akan dikenalkannya. Jadi ini Tuan Serey, suatu kehormatan bertemu denganmu. Mandy mengangguk kecil dan tersenyum. Saya dengar Anda memiliki hubungan yang baik dengan manajemen puncak di York Enterprise. Rekomendasikan saya kepada mereka ketika Anda memiliki kesempatan. Bab 137. Nona Zakari memberitahu saya tentang kesulitan Anda. Itu bukan masalah besar. Sungguh, saya hanya perlu menelpon, dan semuanya akan baik-baik saja. Sulit membaca pikiran Jacques Serey. Dia mengamati Mandy Zimmer dari atas ke bawah dan berseru, "Nona Zimmer, kamu benar-benar seorang Dewi Niamhi. Hanya ada satu yang secantik kamu. Aku tidak pernah percaya rumor itu, tapi aku percaya sekarang setelah melihatmu. Sangat disayangkan kamu sudah menikah. Kalau tidak, aku sangat ingin melamarmu." Jacques menyombongkan diri. Ketika dia berbicara, matanya tertuju pada tubuh Mandy dengan tatapan mengganggu yang membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, dia membutuhkannya untuk berkenalan dengan manajemen puncak di York Enterprise. Dia tidak bisa berkata banyak. Tuan Serey, Anda salah paham. Mandy memang menikah, dan itu adalah fakta. Namun, pernikahan itu hanya di atas kertas. Kenyataannya justru sebaliknya. Suaminya yang pecundang itu tidak pernah sekalipun bergandengan tangan dengannya dalam 3 tahun. Bibi Lilian selalu ingin mengusirnya. Cecilia Zakari terkekeh. Niat awalnya malam ini ada untuk menjodohkan Jacques dan Mandy. Jika ada pelamar yang hebat, aku yakin Bibi Lilian dan keluarga Zimmer akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Cecilia, tolong jangan bicara omong kosong. Aku belum siap untuk menceraikan Harvey. Mandy menjawab, suaranya merendah. Rasa bersalah yang tak dapat dijelaskan merayap saat dia mengatakan ini. Harvey masih belum kembali ke rumah sejak diusir beberapa hari yang lalu. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Jacques tersenyum, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia melirik Cecilia. Cecilia bisa melihat apa yang ada dalam pikiran Mandy. Dia memegang pinggang ramping Mandy dan berkata, "Mandy, apa yang kamu pikirkan? Apa gunanya sampah itu? Dia memang tak berguna yang tinggal di rumahmu dan memakan makananmu. Kenapa dia takut pulang hanya karena kamu sedikit memarahinya?"
Sudah kubilang bahwa si bajingan itu juga pejantan. Beberapa hari yang lalu saat berjalan di trotoar, aku melihatnya duduk di mobil dengan wanita kaya. Mandy cukup terkejut. Wanita kaya? Tentu saja itu wanita kaya. Mobilnya adalah Ferrari 488. Tidak semua orang biasa mampu membeli mobil semacam itu. Saya pikir tidak apa-apa menjadi menantu yang numpang jika seseorang tetap setia. Tapi bukan hanya dia tidak setia, dia juga sampah yang tidak berguna. Apa gunanya menjaga orang seperti dia? Cecilia bersenandung. Bahkan seekor anjing pun tahu untuk patuh jika kamu merawatnya cukup lama. Apa gunanya mendukungnya? Sekarang setelah kamu mengalami masalah dengan bisnismu, bisakah dia datang dan menyelesaikannya untukmu? Apalagi yang dia lakukan selain membuatmu kesal? Mandy masih tidak percaya. Harvey bukan tipe orang seperti itu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana mungkin? Orang akan tahu begitu mereka melihatnya. Wanita itu cukup terampil. Bahkan Zain Louis tidak akan berani menginjak ekornya. Saya menduga dia berasal dari ibu kota. Harvey benar-benar memiliki keberuntungan gila untuk mengenal seorang wanita sesukses dia. Lihat, aku bahkan mengambil fotonya. Cecilia mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Mandy saat dia berbicara. Foto itu menunjukkan Harvey bersandar pada sebuah Ferrari. Profil Yvonne Xavier terlihat berdiri tak jauh di depannya. Kamu lihat kan? Apakah kamu berpikir bahwa pria akan jujur jika mereka tidak punya uang? Mereka hanya belum menemukan kesempatan emas mereka. Mereka akan berubah menjadi brengsek begitu mereka mendapat kesempatan. Cecilia menggertakkan giginya. Ia semakin kesal. Pada saat itu, dia mengubah topik. Lihatlah Jake di sini. Dia sangat sopan. Betapa menariknya. Dia masih muda dan dia memiliki kekayaan. Jangan biarkan kesempatan itu hilang sekarang karena dia memutuskan untuk melamarmu. Kamu mungkin tidak mendapatkan kesempatan lain di masa depan. Wajah Mandy tanpa ekspresi. Tangannya gemetar saat dia memegang telepon. Bagaimana bisa Harvey berdiri bersama dengan wanita lain? Dia tidak bisa memahami perasaan yang berkecamuk di hatinya saat itu. Apakah dia cemburu? Atau apakah ini hanya kemarahan yang naif? Pada saat ini, Jake mengeluarkan kartu undangan. Dia berbalik dan berkata, "Nona-nona cantik, pelelangan akan segera dimulai. Bisakah kita masuk dan duduk? Perhatikan jika ada barang yang menarik perhatian kalian. Uang bukan masalah." Mata Cecilia berbinar gembira. "Terima kasih sebelumnya, Tuan Serai." "Itu hanya masalah kecil," jawab Jake dengan nada santai. "Beberapa juta bukanlah jumlah yang besar baginya." Di sisi lain, untuk mendapatkan wanita cantik seperti itu adalah keberuntungan yang langka. Dia mulai mengejar Mandy sejak mereka berhadapan. Tidak mudah baginya untuk menghubungi Cecilia. Bagaimana bisa dia membiarkan kesempatan ini lewat? Cecilia maju beberapa langkah dan mencondongkan tubuh ke arah Jake. Dia bergumam padanya dengan suara rendah. "Tuan Serai, saya telah membantu membawa Mandy ke sini dan menciptakan peluang bagi Anda. Apakah Anda akhirnya bisa berhasil?" "Jangan khawatir, Nona Zakari." Jake tersenyum. "Aku jatuh cinta pada Mandy pada pandangan pertama. Aku hanya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengaku padanya. Yakinlah, aku tidak akan mengecewakanmu." Cecilia tersenyum sebagai tanggapan. Dia berbalik dan hendak memanggil Mandy, tetapi ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. "Sal, bagaimana Harvey? Sampah tak berharga itu di sini?" Bab 138. Harvey York berjalan melewati Cecilia Zakari. Matanya tidak memperdulikannya bahkan sedikit pun perhatian. Harvey York. Pada saat ini, Harvey York akhirnya menarik perhatiannya. Tubuhnya yang halus sedikit bergetar. Dia cukup terkejut melihatnya, dan tidak bisa menghilangkan kecanggungannya. Jelas bahwa dia tidak mengantisipasi pertemuan Harvey York pada kesempatan ini. "Kau benar-benar luar biasa, Harvey York." Cecilia buru-buru berbicara, menatap Harvey dengan tatapan penuh kebencian. "Baik-baik saja jika Anda tidak kembali ke rumah selama beberapa hari terakhir. Tapi saya harus mengatakan, bisa memasuki tempat-tempat seperti ini hanya dengan menjadi pria simpanan seseorang agak mengesankan. Menyebut Anda raja pria simpanan hanyalah pernyataan yang meremehkan pada saat ini." Harvey York menjawab dengan tenang. "Kamu pernah bertemu Yvonne Xavier sebelumnya. Dia teman sekelasku. Mandy tahu." "Teman sekelas?" Cecilia Zakari tertawa terbahak-bahak. "Jika kamu benar-benar hanya teman sekelas, lalu mengapa kamu duduk di kursi penumpang depan? Katakan padaku, bagaimana kamu bisa merangkak masuk ke sini? Tidak mungkin teman sekelas akan memberimu undangan, kan? Apakah kamu tahu tempat apa ini? Harvey York, kamu hanya sekarung sampah yang tidak berharga. Kamu pikir kamu bisa datang ke sini seenakmu saja, bahkan jika kamu punya uang untuk..." Kemarahan Harvey York tersulut. Dia mendidih. "Ini di antara aku dan Mandy. Bisakah kamu tutup mulut?" Ketika dia selesai berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Mandy Zimmer. Mandy Zimmer berjalan ke arahnya, merasa agak malu. "Harvey, jangan salah paham. Tuan Serai adalah koleganya Cecilia Zakari. Dia kenalan para petinggi di York Enterprise. Saya hanya ingin mendapatkan referensi dari dia." Mendengar ini, Harvey York menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya mengerti." Harvey York tidak bodoh. Apapun tipu muslihat tentang Tuan Serai dan hubungannya dengan para petinggi hanyalah alasan. Dia telah memahami dengan baik niat Cecilia Zakari yang sebenarnya. Mandy, orang ini. Karena cemas, Jake Serai tidak bisa menahan diri lagi. Mandy Zimmer adalah wanita yang disukainya. Bagaimana mungkin seseorang yang tampak seperti petani biasa memiliki keberanian untuk berbicara dengannya? Bukankah ini tindakan menodai seorang dewi? Mandy Zimmer tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Rasa canggung terlihat di wajahnya. Harvey York memberikan jawaban biasa kepada Jake. "Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Harvey York, suami dari Mandy Zimmer. Maukah Anda memberi hormat? Tidak semua orang bisa begitu saja menyebut nama istri saya begitu saja." Jake Serai menjadi agak gelisah, sampai dia mendengar perkenalan Harvey York. Dia membeku selama sepersekian detik, dan kemudian menjawab sambil tertawa. "Astaga, bukankah ini menantu Yung Numpang? Saya mendengar bahwa Anda tidak hanya terus tinggal bersama keluarga istri Anda juga selalu menjadi simpanan." Mandy memberitahuku tentang situasinya, menikah selama 3 tahun penuh, tetapi tidak ada satu ons pun kontribusi dalam pernikahannya. Bahkan $100 uang saku setiap hari. Hahaha, kau membunuhku. Saya benar-benar penasaran. Sebagai seorang pria, bagaimana kamu bisa tinggal di keluarga Zimmer selama ini? Saya juga mendengar bahwa hanya karena Mandy menegurmu sedikit, kamu mengemasi tas kamu dan pergi. Ibu mertua terus mendesakmu untuk menceraikan Mandy. Apakah saya salah? Katakan padaku, dalam keadaan seperti ini, bagaimana kamu masih punya nyali untuk mengakui dirimu suami Mandy? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu pantas mendapatkannya? Jika kamu bertanya kepada saya akan memberitahumu untuk berkaca dan melihat keadaan menyedihkan yang kamu alami. Jika saya jadi kamu, saya akan bunuh diri karena begitu menyedihkan. Jake Serai tertawa gila sambil melanjutkan, ekspresinya aneh.
Menantu laki-laki yang numpang di keluarga Zimmer adalah bahan tertawaan terbesar keluarga. Tidak, dia adalah bahan tertawaan terbesar di seluruh Niamhi. Menikah selama 3 tahun penuh namun tidak sekalipun dia menyentuh istrinya. Karung sampah yang tidak berharga ini benar-benar di luar harapan. Wajah Mandy Zimmer menjadi gelap, menggigit bibirnya. Dia berkata dengan lembut, Tuan Serai, tolong berhenti. Mendengarkan Mandy, Jake menatap Harvey dengan gembira dan berkata, demi Mandy, aku tidak akan membuat keributan tentang ini. Sekarang, enyahlah, tempat ini tidak cocok untukmu. Jake menyiratkan ke seorang pelayan dan berkata, pelayan, ada apa dengan pria ini? Saya pikir lelang Mountain Top hanya mengizinkan tamu undangan untuk masuk, bagaimana mungkin ada orang yang bisa masuk? Ini, pelayan itu ragu-ragu, tetapi kemudian menjawab dengan cepat, Tuan Serai, saya akan segera mengkonfirmasinya. Jika dia benar-benar menyelinap ke sini, saya akan meminta staf membawanya pergi. Saya minta maaf, menantu yang masih numpang. Jake Serai menoleh ke Harvey York, menyembunyikan senyumnya. Saya punya pikiran untuk mengundangmu ke pelelangan ini, tapi saya tidak punya kualifikasi untuk itu. Bahkan jika saya bisa apa gunanya, lagi pula, kamu tidak mampu membeli apapun di sini. Hahaha. Selama percakapan mereka, seorang pria yang mengenakan setelan ungu berjalan ke aula utama, terlihat sangat kesal. Matanya berbinar begitu melihat Mandy dan dia menyapanya. Mandy, kebetulan sekali. Bab 139. Wyatt Johnson, tubuh Mandy Zimmer menjadi kaku karena terkejut. Bertemu dengannya di tempat ini bukanlah hal yang tak terduga. Cecilia tersenyum dan berkata dengan nada bercanda, kebetulan sekali, Wyatt. Apa yang membawamu ke sini? Cecilia Zakari memiliki beberapa pengetahuan tentang seluk-beluk Wyatt Johnson. Keluarga Johnson tidak lain adalah keluarga kelas 3. Berbicara secara logis, dia tidak berhak menghadiri lelang Mountain Top. Dia dan Mandy hanya bisa hadir karena kebaikan Jake Serai. Jadi dia menjadi penasaran bagaimana Wyatt Johnson dapat mengambil bagian dalam pelelangan. Wyatt Johnson menjawab dengan riang, saya beruntung baru-baru ini dan membuat sedikit uang receh. Saya kebetulan mendapat undangan, jadi inilah saya. Mengatakan itu, Wyatt langsung merasa sakit. Beberapa malam yang lalu, melayani wanita tua itu sangat merugikannya. Dia harus minum obat keras karena itu. Bahkan saat ini, dia perlahan kehilangan kesadaran. Di sisi lain, dia memperlakukannya dengan sangat baik. Dia tidak hanya memberinya kesempatan untuk menghadiri lelang Mountain Top, dia juga memberinya kartu kredit untuk dibelanjakan sesuka hatinya. Pakaian compang camping yang dikenakan Harvey York menarik perhatian Wyatt. Terkejut, dia bertanya, Mandy, apakah ini suamimu yang numpang? Saya mendengar bahwa dia menjadi orang yang kamu pertahankan. Dia tidak menipumu dengan orang lain, kan? Mendengar kata-kata ini, wajah Mandy Zimmer langsung berubah masam. Terlepas dari semua alasan yang mengatakan kepadanya bahwa seorang wanita luar biasa seperti Yvonne Xavier tidak mungkin berhubungan dengan sekarung sampah yang tidak berharga seperti Harvey York, dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Dan orang ini adalah, Wyatt Johnson mengarahkan pandangannya ke arah Jake Serai. Meskipun dia sekarang milik Nyonya York, bertemu dengan Mandy Zimmer telah menyalakan kembali api cinta pertama di hatinya. Sebelum Wyatt bisa melanjutkan, Jake Serai tertawa dan mengulurkan tangannya. Halo, saya Jake Serai dan keluarga Serai di Niamhi. Saya berteman dengan Mandy. Wyatt segera menyadari bahwa pria di depannya juga berusaha mengejar Mandy. Matanya menyala dan dia tertawa. Saya mengerti, maafkan saya atas apa yang akan saya katakan. Tuan Serai, Mandy adalah wanita yang luar biasa. Tetapi orang-orang yang dia temui tidak. Anda harus sangat menghargainya. Hehehe, aku pasti akan melakukannya jika diberi kesempatan. Jake Serai tidak membenarkan atau menyangkalnya. Tapi dia berbalik untuk melihat Harvey York dengan ekspresi puas. Kamu lihat. Semua orang berpikir bahwa Mandy dan saya adalah pasangan yang dibuat di surga. Siapa yang peduli dengan menantu yang tidak berguna sepertimu? Aku menaruh harapan besar padamu. Wyatt Johnson tersenyum. Jangan lupa mengundangku ke pesta pernikahan saat kalian berdua akhirnya menikah. Jejak kemarahan terlintas di mata Wyatt saat dia berbicara. Dia sangat membenci Harvey York. Saat diberi kesempatan, dia tak segan-segan merebut Mandy dari Harvey. Namun nyonyanya memperhatikannya dengan seksama. Jika dia berani menjemput wanita manapun di luar, dia tidak akan punya rumah untuk kembali. Tetap saja, dia akan puas selama Harvey York menderita. Inilah sebabnya dia begitu ngotot agar Jake mengejar Mandy. Harvey York berdiri di sana, terdiam. Apakah Wyatt Johnson gila? Mengapa dia membela Jake Serai? Apakah dia pikir Jake adalah ayahnya atau semacamnya? Mandy Zimmer angkat bicara, jelas canggung. Wyatt, bisakah kamu berhenti menyemburkan omong kosong? Tidak ada apa-apa di antara kita. Tidak ada apa-apa, Wyatt tertawa. Ops, Mandy, tolong jangan berpikir bahwa pria tanpa uang adalah orang baik. Izinkan saya memberitahumu. Beberapa hari yang lalu saya melihat suamimu dan seorang wanita kaya mengendarai Ferrari bersama dengan kedua mata saya sendiri. Kamu benar-benar harus mengejar pria seperti ini. Atau kamu tidak akan bisa menyadarinya ketika dia menjualmu. Setuju. Cecilia Zakari memasang wajah meremehkan. Pria seperti dia tidak pantas mendapatkan perhatianmu. Jika itu aku akan menceraikannya dalam sekejap. Baiklah, pelayan, wajah Jake Serai sedingin es. Ada Harvey di sekitarnya mendorongnya ke dalam suasana hati yang buruk. Cepat dan bawa orang ini keluar dari sini sebelum dia mengotori udara dalam pelelangan. Harvey York tertawa dingin. Siapa yang berani melemparku? Wyatt Johnson mencibir. Kamu berbicara seolah-olah kamu benar-benar mendapat undangan. Tentu saja jika kamu memilikinya, kami tidak perlu pergi. Mandy, apakah dia mengikutimu ke sini? Tanya Cecilia. Bagaimana dia bisa tahu tentang tempat ini? Apakah dia datang untuk memeras dan mengancam kamu dengan biaya berpisah sebelum dia menceraikan kamu? Kepala Harvey York berdenyut-denyut kesakitan setelah mendengar itu. Ada apa dengan logika konyol yang keluar dari kepala Cecilia ini? Dia pasti terlalu banyak menonton pertunjukan drama untuk mengkompori semua ini. Mandy Zimmer tidak tahan lagi dengan situasi ini. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menghentikan Jake Survey atau Wyatt Johnson. Sebaliknya, dia menarik Cecilia mendekat dan berkata, bisakah kalian semua berhenti? Harvey bukan orang seperti itu. Bagaimana saya bisa berhenti? Kamu pikir saya tidak tahu orang macam apa dia? Cecilia membentak. Nadanya penuh kebencian. Saya memberitahumu, kamu harus menceraikan pria ini. Sejujurnya, saya merasa tidak enak bahwa kamu harus menghabiskan tahun-tahun terbaik dalam hidupmu dengan pria seperti dia. Dipenuhi dengan rasa kebenaran, Cecilia melontarkan tatapan penuh kebencian pada Harvey. Kusarankan kau pergi sekarang. York, sayang sekali jika staf mengusirmu dengan paksa. Bab 140. Harvey York tidak memperhatikan komentar pedas Cecilia Zakari dan hanya tertawa. Mau mengecewakan semua orang, tapi saya sebenarnya punya undangan. Hahaha, kamu benar-benar semakin menarik dari menit ke menit. Jake Serai menunjuk Harvey York.
Aku sudah bertemu banyak orang pamer, tapi seorang yang sampai sejauh ini benar-benar langka. Dengar, jika kamu bisa menunjukkan undanganmu sekarang, aku akan langsung meninggalkan tempat ini dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi jika kamu kalah kamu keluar gimana? Bibir Jake Serai melengkung menjadi seringai kecil. Dengar, nak, jika aku jadi kau, aku akan segera berbalik dan pergi untuk menghindari rasa malu lebih lanjut pada dirimu. Wyatt Johnson menyeringai. Tuan Serai, kamu lupa, harga diri sepertinya sudah tidak dimiliki menantu yang numpang ini. Setiap bagiannya sudah lama hilang. Harvey York terkekeh gugup, berkata, baiklah, mari kita bertaruh. Aku ingin melihat siapa yang pergi selanjutnya. Saat dia berbicara, dia merogoh sakunya. Detik berikutnya, tubuhnya membeku. Meskipun dia memang membawa undangannya, undangan itu disimpan di dalam saku jasnya yang ditinggalkan di dalam mobil. Dengan demikian, Harvey tidak dapat menunjukkan undangannya. Hahaha, Jake Serai tertawa terbahak-bahak. Belum pernah dia melihat seorang tukang pos gagal. Begitu menyedihkan. Nak, aku benar-benar mengagumimu. Anda bahkan berhasil menyelinap ke sini tanpa undangan. Sekarang, enyahlah. Wyatt Johnson tertawa dengan dingin. Harvey York ini benar-benar pria simpanan. Bahkan majikannya menolak untuk berbicara untuknya. Aku berbeda. Nyonya York tidak hanya mengizinkan saya menghadiri pelelangan sendiri. Dia juga memberi saya kartu kredit untuk dibelanjakan apapun yang saya inginkan. Wyatt Johnson merasa sedikit lega dengan pemikiran itu. Seorang pelayan yang marah berjalan ke arah Harvey. Tuan, jika Anda tidak memiliki undangan, lelang Mountain Top, kami dengan hormat meminta Anda untuk pergi. Itu adalah aturan tempat ini. Tidak menunggu Harvey mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan, pelayan memanggil keamanan untuk membawa Harvey pergi. Harvey, Mandy Zimmer ingin mengatakan sesuatu. Jake Serai memotongnya sambil tersenyum. Mandy, aku dengar kali ini bahkan CEO York Enterprise diundang ke pelelangan. Jika Anda ingin berkenalan dengannya, sekarang adalah kesempatan terbaikmu. Kamu tidak boleh melewatkannya. CEO York Enterprise. Wyatt Johnson berdiri dengan takjub. Rumor mengatakan bahwa dia adalah pewaris kaya dan juga penuh misteri. Dia tidak akan pernah menghadiri kegiatan seperti ini. Mengapa dia ada di sini hari ini? Jake Serai menyeringai. Saya mendengar Presiden Yami Commercial Bank, Dawson Robbins mengirimkannya undangan. Mandy, dia dan keluargaku berteman. Kami hanya membutuhkan Tuan Robbins untuk memberi kami kesempatan bertemu dengan CEO York Enterprise. Itu bukan masalah besar. Mandy Zimmer awalnya ingin mengkonfrontasi Harvey York tentang hubungannya dengan Yvonne Xavier. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Jake, dia menelan keinginan itu. Tidak ada jalan lain. Kehidupan keluarga Zimmer bergantung pada investasi dari York Enterprise ini. Tidak peduli apa. Dia adalah anggota keluarga Zimmer. Tak seorang pun di York Enterprise ingin membantunya saat Mandy meminta bantuan hari ini. Sekarang setelah kesempatan itu muncul dengan sendirinya, bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya berlalu begitu saja? Meski begitu, yang bisa dia pikirkan saat itu hanyalah ingatannya tentang Harvey York. Mandy, Jake Serai tersenyum dan melambaikan tangannya, menarik Mandy kembali tersadar. Ayo masuk, kursi kita hari ini hanya kelas 2. Tapi meski begitu, itu masih tak ternilai harganya. Pada saat yang sama Presiden, Yami Commercial Bank, Dawson Robbins, mondar-mandir di ruang VIP sambil menatap arlojinya. Kenapa Tuan York belum datang? Bagi Dawson, hari ini adalah hari terbaik untuk berkenalan dengan Tuan York. Menurutnya, CEO York Enterprise ini tidak hanya muda dan menjanjikan, tetapi juga individu yang sangat bijaksana. Anak-anak muda sekarang menjadi sangat arogan begitu mereka mendapatkan sedikit uang, tapi tidak dengan Tuan York. Bahkan jika dia memiliki ratusan juta dolar, dia tidak akan pernah melupakan akarnya. Dia suka memakai barang yang dibeli di kios, dan terlihat seperti orang biasa. Bagi Dawson, orang-orang seperti Harvey lah yang melakukan pekerjaan dengan jujur dan mencapai hal-hal hebat. Dawson Robbins tidak akan menghargai ahli waris kaya berpikiran sederhana lainnya. Tuan York tidak muncul, bahkan setelah beberapa lama, dan Dawson mulai cemas. Tanpa berpikir 2 kali, dia buru-buru menelepon Yvonne Xavier. Halo Nona Xavier, apakah Tuan York bebas untuk mengangkat telepon sekarang? Katanya sambil tersenyum di telepon. Bolehkah saya bertanya di mana Anda sekarang? Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengantar Anda ke sini?